Ada pecah, kurang kami dengar. Mari ngodol hati-hati sebetulnya molo. Kau salam haji, kami sekali lagi selamat siang untuk Bapak Bupati beserta Romi. Kami menogah pama, Romi kami pama, ne kau cai sama-sama kau salah amazal mai ngako.
Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada, yang saya hormati pimpinan OPD, Bapak Camat Pejawa, Bapak Ibu Guru, tutor, BPD, perangkat desa, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Pada tempat pertama, puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena atas berkat perkenaannya kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan momen peresmian bangunan Kober kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Dibangun pada tahun 2018 dan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kita melakukan proses belajar mengajarnya itu dengan tutornya itu kita menggunakan sarana posyandu. Nah, dengan dia punya meja, kursinya semua juga kita pinjam pakaikan. Di tahun 2022 kemarin kita tidak ada anggaran untuk pembangunan gedung Kober, tetapi ada silpa sisa belanja dana desa tahun 2022 sedianya untuk COVID tidak digunakan. Makanya atas kebijakan seorang Bapak penjabat kami waktu itu, Bapak Hansil Gae, dia melakukan tabrak dengan jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan, dan beliau juga dengan keterbatasan dana pada waktu itu, syukur terima kasih kepada Bapak Bupati yang waktu itu bisa mengembalikan kami dana sisa lebih penyaluran BLT, karena kemarin kita 40%, tetapi realisasinya kami hanya 30%, sehingga ada sisa dana di situ kita baku tambah untuk bangun gedung ini. Anggaran dana desa kemarin yang terpakai untuk bangunan ini kurang lebih 151 juta. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hansil Gae yang kemarin memang benar dengan keterbatasan waktu kita bangun ini bulan November. Nah, bangun bangunan ini bulan November dan akhir selesainya itu pertengahan bulan November, selesainya pada bulan Desember sebelum tahun baru bangunan kami sudah jadi. Dan sepanjang itu kita bangun komunikasi dengan Pak Bupati untuk melakukan pengeresmian, tetapi Pak Bupati dengan begitu jadwal yang padat sampai terakhir kemarin saya bertemu Pak Bupati di Kapela Stasi kemarin, Pak Bupati ada memberikan bantuan sumbangan ke Kapela Stasi. Makanya hari ini terjadilah kegiatan ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pak Bupati Ngada untuk boleh meresmikan bangunan Kober kami ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pasti mama-mama ini bahasa apa ini? Coba ini. Jadi Mutiana, saya perlu masih pada kesempatan ini. Jadi ini salam kebangsaan. Jadi salam yang dipakai oleh dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan protokol pemerintahan, di mana salam ini mengadopsi dari semua salam-salam yang ada di Indonesia, baik dari latar belakang agama, ya, budaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua juga harus tahu. Jadi mali jawab sebelum di salam, jawabnya Halo, salve jawabnya salve. Mali jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian saya bilang Om Swastiastu, Om Swastiastu. Terus terakhir lagi salam ya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi ini memang selalu diucapkan oleh para pejabat ketika ada acara-acara seperti ini. Nah, kita juga boleh menyampaikan seperti itu ya. Jadi jangan dikira bilang wah karena kita di sini kepala badan pegawaian PAN PKD yang saya hormati, camat pejabat,
bersama kepala desa yang barusan dilantik baru untuk hari ini. Tapi luar biasa semangat. Tepuk tangan Bapak Kepala Desa. Kita juga tepuk tangan untuk pejabat kemarin ada tidak? Tidak ada. Mana Bapak ini? Terima kasih Lurah. Merangkap Lurah, merangkap pejabat ya. Bopoma di sana. Yang saya hormati para pejabat yang mendamping saya, para pejabat dari Pemda yang mendamping saya pada hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, anak-anak, bapak ibu guru, para sekolah, juga termasuk di sini TK Oberapa Sri Goreti, Mama Goreti yang mana? Coba berdiri dulu. Sudah marhum. Wah, luar biasa ini. Ya kita doakan ya. Nah, si nama Goreti ini luar biasa ya. Jadi baru diceritakan oleh siapa tadi? Camat tadi bahwa sebetulnya yang inisiasi ini nih ya, adalah ini Mama Goreti ya. Kita doakan untuk Mama Goreti. Singkatnya, Bapak-Bapak sekalian, anak-anak yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh meresmikan, menyaksikan peresmian melalui pengguntingan pita nanti gedung untuk Kober ya, untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Nah untuk itu pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pejabat desa Tegak Hulu ya, Lurah Manglewa, juga kepala desa yang benar-benar melihat bahwa Kober ini sangat penting. Kenapa ini? Karena kaitan dengan proses belajar mengajar itu harus dilaksanakan mulai dari usia dini. Nah, usia dini ini memang ada tekniknya. Anak-anak yang umur-umur begitu tidak mungkin langsung diajarkan begini, tapi ajak dia bermain dulu, betul tidak? Ajak dia bermain dulu, bermain. Ketika dia senang, baru mulai masuk. Itu sebetulnya cara untuk supaya usia dini ini bisa diajak untuk mulai proses belajar mengajar. Tapi teknik dan caranya pasti berbeda. Nah ini tentunya hal yang penting sekali dalam rangka mendukung pemerintah, khususnya saat ini dengan visi kita yaitu terwujudnya masyarakat ngada yang unggul. Unggul di sini, unggul apa? Unggul kualitas sumber daya manusia. Kalau mau kualitasnya bagus, harus sejak usia dini ini dia harus mulai mengenal dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah oleh karena itu suatu langkah maju yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui kegiatan-kegiatan formal maupun non formal seperti yang kita saksikan pada hari ini. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pemimpin daerah ini, kepala desa, para tokoh masyarakat ya, yang tentunya semua masyarakat di desa ini juga mengambil bagian dalam proses pembangunan fisik gedung ini. Karena saya ingat pada saat kita peletakan batu pertama ya, sementara peletakan hujan lebat, betul tidak ya? Sebelum. Nah yang berikut pada kesempatan ini tentunya saya tidak akan membiarkan Kober ini berjalan sendiri atau desa ini berjalan sendiri. Melalui dinas terkait, ya, melalui dinas pendidikan, ya, saya minta untuk tahun 2024 menganggarkan apa kebutuhan untuk Kober, bukan saja Kober yang ada di Tulus ini, tapi semua Kober yang ada. Coba dilihat kira-kira apa kebutuhan yang sangat penting untuk mereka, kemudian alat-alat bantu untuk anak-anak dan sebagainya ini tolong dipikirkan untuk direncanakan di tahun 2024. Sehingga Kober ini, gedung ini tidak hanya gedung tetapi di dalamnya terisi yang nantinya isi dari gedung ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita yang akan memanfaatkan Kober ini. Jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan ini. Jangan hanya gedung ini hari ini kita resmikan terus besok kosong kegiatan. Ya. Kalau saya lihat dari data yang ada dilaporkan oleh Pak Camat, ini cukup baik ya data yang ada di sini. Saya pikir ini perlu dikembangkan dan saya minta kepada Kadis Pendidikan untuk bisa mengidentifikasi
kober-kober sekarang yang sudah berjalan, yang kira-kira anak-anaknya itu cukup banyak, ini harus bisa diprioritaskan. Karena saya di sini data ini cukup besar ya, cukup banyak. Kemudian yang berikut pada kesempatan ini juga kepada orang tua murid, ya, orang tua yang akan memanfaatkan kober ini, juga dengan desa ya, saya minta untuk bisa duduk bersama ya, bicarakan bersama. Karena kalau kita mengharap hanya dari pemerintah daerah, tentu kita butuh waktu yang cukup panjang. Ini tahun 2023 kita butuh waktu 1 tahun. Jadi jangan sampai dalam waktu 1 tahun ini karena ketiadaan alat-alat kemudian terjadi kevakuman, akhirnya mengurangi semangat, niat dan sebagainya untuk anak-anak kita berada di sini. Ini tolong dicari jalan keluarnya seperti apa. Ya, lakukan inovasi terobosan. Ya. Mungkin ada pihak-pihak orang-orang yang mungkin bisa ini lakukan itu. Jadi semua cara bisa kita lakukan. Nah, untuk itu sekali lagi atas semua kerja keras, semua inovasi, terobosan, ide-ide gagasan yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kober ini dari semua pihak, masyarakat, tokoh muda, perempuan, anak-anak, orang tua, saya menyampaikan terima kasih banyak. Karena pemerintah, bupati tidak bisa bekerja sendiri. Dengan bantuan Bapak-Bapak sekalian, partisipasi, saya yakin pada saat kerja kemarin, kalau dilihat dari angka 150 juta, tidak mungkin gedung seperti ini terjadi. Benar tidak? Tapi karena partisipasi, saya yakin partisipasi begitu luar biasa dari masyarakat sekitar sini, maka terwujudlah gedung yang luar biasa. Ini kalau dihitung anggaran seperti kalau di proyek itu, ini paling kurang 350 juta, betul tidak? Paling kurang 350. Nah, ini kita bangun dengan 100, itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ini suatu yang luar biasa. Terjadi penghematan yang luar biasa. Nah, kalau semua kita lakukan begini, waduh, nadanya akan luar biasa. Tetapi, ya, mari kita manfaatkan ini, walaupun terbatas kegiatannya. Nanti kepala desa pasti akan berkomunikasi. Apabila itu kita bisa bantu dari kantong kita sendiri, mungkin yang ringan-ringan, kenapa tidak? Dan saya pasti akan selalu seperti itu. Contoh kemarin di Ubedul Molo ya, Owa. Itu kita tidak bisa kalau mau harapkan uang dinas, sekarang uang dinas terbatas sekali. Tapi ketika kita punya rezeki sedikit, kita kasih. Termasuk di sini ada kapela ya. Kapela sudah bagus. Kapela sudah bagus, tapi belum sempurna saya. Betul ya? Dan sekali-sekali baru saya datang gereja di Bejo, di Pelus. Hari saya gereja di Bowando, minggu-minggu depan ini, bulan-bulan Maret mungkin saya arahkan dulu ke Fuira sana, HP, kemudian nanti berkisar di sini baru saya kontak nanti ya, untuk stasi gitu. Saya kontak supaya saya datang gereja sekali-sekali di sini. Saya juga ingin mengabsen orang Bejo, berapa banyak yang masuk gereja kan? Orang Belu ya kan? Kita bikin pakai absen gitu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu bupati data baru gereja kapelanya penuh. Sementara hari-hari biasa kosong. Jadi harus seimbang antara rohani dan jasmani itu harus seimbang. Kita ngete kerja, tapi kalau kita tidak melalui juga percuma. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Mari jangan biarkan gedung ini kosong. Tetapi saya harapkan mulai hari ini, besok dan seterusnya, gedung ini di halaman ini akan ramai ya, oleh anak-anak kita yang akan memanfaatkan fasilitas ini dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Pengguntingan pita akan dilakukan pengguntingan pita oleh yang terhormat Bapak Bupati Ngada. Yang saya sampaikan di awal bahwa gedung kami ini memang benar gedung kosong. Nah, tidak ada isinya. Saya juga mungkin beberapa kesempatan yang lalu saya sempat berkonsultasi dengan Pak Bupati.
Baik, saya harus jawab ya. Yang pertama mengenai kendaraan. Kendaraan begini, kalau bisa disiapkan dari Pemda, ada tempat-tempat lain juga yang sama persoalan seperti itu. Jadi ketika kita memenuhi di sini, pasti yang lain ngomong, kenapa mereka bisa, kami tidak bisa. Tetapi ada jalan keluar. Jalan keluar. Saya berikan contoh begini. Di Bejo sini ada tidak orang-orang yang punya kendaraan angkutan umum? Tidak ada. Di Belur sini tidak ada. Nah, bisa disiasati. Disiasati yaitu begini. Kita melakukan kerjasama dengan mungkin orang yang punya angkutan umum, tetapi dia bersedia untuk mengantar jemput anak-anak yang berada di sekitar Belur sini. Dengan catatan tentunya dengan biaya yang tidak sama seperti standar yang terjadi. Ini mungkin langkah itu perlu dilakukan. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini desa bisa mencari jalan keluar. Ada ruang-ruang, ya. Ada celah-celah yang mungkin bisa dibicarakan. Ini sebetulnya langkah terobosan yang bisa dilakukan. Jadi saya memberikan solusi. Yang jelas, kalau kita menyiapkan dari dinas, itu pasti tidak ada. Tidak ada, karena pasti yang lain. Karena saya lihat tipe anak-anak sekolah di Ngada ini dengan keadaan geografis itu hampir mirip-mirip sama. Rata-rata mereka jalan. Mereka jalan, walaupun ada jarak yang cukup jauh. Itu yang pertama ya. Jadi nanti bisa ya, coba diidentifikasi siapa kira-kira yang punya kendaraan. Kalau tidak, kira-kira siapa yang bersedia. Terus kemudian bagaimana, berapa orang, butuh besarnya berapa, komunikasikan dengan orang tua. Tentunya dengan biaya yang ringan ya, yang ringan. Ini yang solusinya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan sekolah jarak jauh tadi. Prinsip pemerintah siap. Yang penting apakah desa ini bisa siap lokasi, tanah, lahan. Pengalaman yang lalu-lalu, lahan disiapkan kemudian dengan darurat, ya, bangunan darurat yang bisa digunakan sementara sambil kita usulkan seperti itu ya. Kalau itu bisa disiapkan, siapkan, kita pasti bisa. Ada beberapa titik yang awalnya begitu, mereka pakai tanah, kemudian mereka tempat darurat, setelah itu baru kita masuk. Ya. Ini bisa, silakan. Ya. Dan yang berikut berkaitan dengan kelengkapan ya, kelengkapan di dalam ini. Sekitar bulan April nanti kami sudah geser ya, kelengkapan untuk anak-anak kita. Ya. Dalam bentuk apa? Ya, alat-alat untuk menghitung apa segala macam, pokoknya ada ya. Nanti kita akan geser. Sekitar bulan April, sehingga nanti gedung ini tidak kosong. Jadi bulan April kita geser sehingga nanti dia sudah bisa langsung beraktivitas ya. Jadi ini mungkin ya yang bisa saya jawab. Sekali lagi yang berkaitan dengan transportasi untuk anak sekolah, ini memang keluhan ini bukan saja di Belum, tetapi ada beberapa titik yang hampir sama, mirip-mirip sama, dan juga meminta angkutan. Ya, kalau saya lihat kemampuan kita, kemampuan keuangan daerah kita untuk bisa membeli kendaraan-kendaraan ini memang agak sulit ya. Karena tahun 2023 ini kita pada kondisi dampak COVID itu berpengaruh terus kepada anggaran. Sehingga tahun 2023 ini, jangankan untuk beli kendaraan, Bapak-Bapak sekalian, untuk dana proposal pun tahun ini kita tidak ada. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau kemarin-kemarin ada ruang, tahun 2022-2021 itu masih, apalagi sebelum COVID, itu pemerintah dikasih ruang. Ini 500 miliar dari pusat taruh di Kabupaten Ngada, Dana Daun. Silakan Bupati atur. Mau bikin apa sesuai kebutuhan daerah. Nah, kita bisa sisihkan 10 miliar untuk menjawab proposal. Itu tahun-tahun yang lalu. Ya. Dikirim gelondongan, jadi dia utuh. Berapa ratus miliar, silakan Bupati atur. Mulai tahun 2023 ini sudah tidak seperti itu lagi. Menyampaikan secara legal dengan kewenangan yang ada, beliau mempersilakan kita bisa melaksanakan kelas jauh. Nah, saya berkali akan memberikan gambaran tentang bagaimana kelas jauh. Kelas jauh nanti yang pertama dari Bupati bilang harus ada yang menyiapkan lahan. Terus kemudian yang pertama ada tidak 3 ruangan atau tidak satu desa dari usia anak yang ada di sini ini tentu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 kita anggap mampu bisa ke Bejo.
tiga ruangan. Lalu itu dilaksanakan dulu dengan bahasa darurat dulu. Biasanya dia jalan 3 tahun, Mak. Jalan 3 tahun, kita lihat dengan perkembangan siswanya bagaimana. Lalu oke ya, itu biasanya lalu kita definisikan. Begitu kita definisikan, berarti sudah ada ruang. Kemudian kita membangun yang permanen. Dan itu yang terjadi tahun ini kita bangun di Nasa Gotong di Riau, di Bangka. Itu juga kelas jauh seperti ini lah. Dan kita lalu kami lihat perkembangan jumlah siswanya ketika dia ini bisa jamin ya. Tahun Bapak berikan akan bangun itu. Masyarakat atas nama BPD minta Bapak, kalau bisa jalan di kota itu sudah bagus sekali. Dan itu dalam penjelasan waktu Muslim Bangsa dan lalu Bapak utang itu termasuk buat jalan. Kalau bisa Bapak, satu-satunya komunikasi kami dari Belum ini ke kota itu hanya satu jalur yang Bapak lewat dari itu. Sementara tadi ada satu titik Bapak, ada satu titik itu. Mungkin pada kesempatan ini, kalaupun ada hotmix dan sisa di atas yang di kota itu, kalau bisa cukup itu yang di jalan mendaki sedikit itu, satu oto begitu Bapak, mungkin bisa bantu kami untuk perbaiki jalan itu. Kalau misalnya itu dibiarkan itu pasti akan rusak berat Bapak, itu kami tidak bisa lewat. Mungkin itu bisa saya usulkan. Mohon maaf kalau memang ini mengganggu waktu memperpanjang waktu. Saya kembali. Baik, selamat datang juga Ibu Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Ngada selaku Bunda PAUD. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, saat ini di tengah kita juga Bunda PAUD. Untuk itu selanjutnya kita akan meresmikan Kober Sri Goreti yang akan diawali dengan penguntingan pita oleh Bunda PAUD. Baik, penguntingan pita diserahkan oleh Bapak Bupati kepada mengambil tempat di depan. Baik, bersama Pak Bupati, Bunda PAUD akan melakukan penguntingan pita. Baik, Bapak. Baik, bersiap-siap. Kita hitung bersama-sama dari 4, 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus atas diresmikannya Kober Sri Goreti Belum oleh yang peninjauan lokasi. Oke, listrik sudah ya. Kau bayar? Tapi sama siapa? Dua ruangan. Pecah kembali. Iya, disaksikan langsung ya. Mbak tengok itu ada dulu juga apa jadi. Mbak tengok kok salah masih baik kita lupa atau. Ternyata kebohongan kita jadi semua kita punya kekurangan itu sudah disanggupi oleh Bapak Bupati. Tadi juga sudah begitu. Dan luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Bupati. Jadi baik. Kamera agak mundur kok.
Ine kaya tua, beco belum seuwe. Suu kita papa suru, saa kita papa laka. Maisi kita kolo setoko neaze setebu. Kita utu vilantik ma kita Simon beku. Kita terpercaya ga bitau kades ube dolu molo satu.
dia bahwa mama ini jujur saya bahwa dari keluarga yang bersembilan pulang pergaulan. Nah, pertanyaannya saya tidak masuk. Nah, sekarang kita berikan aplaus yang untuk anak-anak kita.